Tema kali ini adalah tema tentang ukhuwah Islamiyah. Apa itu sih ukhuwah Islamiyah? Jadi kalau kita bicara tentang ukhuwah Islamiyah, maka ini ada dua kata, ya, yaitu ada ukhuwah dan Islamiyah itu sendiri. Di mana Islamiyah itu menjadi sifat dari kata ukhuwah. Jadi apa itu ukhuwah? Al-ukhuwah al-Islamiyah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah al-ukhuwah yang secara bahasa adalah masdar, kata kerja dari kata akha yang bermakna ikatan antara seseorang dengan saudaranya. Jadi adalah ikatan. Jadi ukhuwah itu berasal dari kata akha. Kemudian kata yang kedua yaitu kata Islamiyah itu menjadi sifat dari al-ukhuwah, ya. Jadi sifat Islami yang melekat kepada ukhuwah merupakan konsep robbani Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ia digambarkan sebagai ikatan persaudaraan agung di antara orang beriman yang diikat oleh keimanan atau akidah Islam. Jadi kalau bicara ukhuwah dari kata akha itu adalah ikatan, ya, sesuatu yang mengikat seseorang dengan saudaranya. Islamiyah itu adalah sifat, gitu ya. Kata yang sifati dari ukhuwah itu sendiri, di mana ikatan persaudaraan tadi itu dilandaskan kepada sebuah keimanan atau akidah Islam. Jadi ketika kita bicara ukhuwah Islamiyah ini, maka adalah satu ikatan yang mengikat satu manusia dengan manusia yang lain berdasarkan keimanan, berdasarkan ketakwaan, berdasarkan akidah Islamiyah. Kenapa ini disebut dengan sesuatu yang agung, persaudaraan yang agung, gitu ya? Jadi ini dahsyat sekali. Kenapa dahsyat sekali? Coba kita perhatikan. Kalau kita bicara dulu Madinah sebelum dakwah Islam itu masuk ke Madinah, di situ kan ada suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku yang berseteru, tidak ada henti-hentinya. Jadi mereka ini suku yang suka berperang. Jadi suku Aus dan suku Khazraj ini itu perang terus, perang. Mereka akan berhenti berperang ketika ada musuh dari luar. Nah, jadi ketika misalkan ada orang Persia gitu mau menyerang, maka suku Aus dan Khazraj ini gencatan senjata. Terjadi perdamaian. Berhenti sih, mari sih perangi. Melawan Persia sih. Dilawan bareng-bareng. Begitu Persia kalah, orang-orang Madinah menang, kelahi lagi tuh. Suku Aus dan suku Khazraj itu begitu. Nah, pertarungan terus sampai akhirnya Islam itu datang dan menyatukan mereka. Pada saat disatukan oleh Islam itulah mereka tidak berperang lagi. Wis mari mandek, sudah berhenti total. Nah, makanya ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Jadi persaudaraan sesama muslim itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena persaudaraan yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT. Saking besarnya nikmat ini, itu sampai Rasulullah SAW itu mengingatkan, ya, pada suatu ketika perang, saya lupa itu perang apa namanya ini. Rasulullah SAW dengan para sahabat itu mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Tapi kemudian ghanimah itu diserahkan semuanya kepada orang-orang muhajirin. Muhajirin yang notabene adalah kaum muslimin yang berasal dari Mekah. Sahabat Madinah itu cuma 2 orang saja yang dibagikan harta ghanimah oleh Rasulullah SAW, dan itu karena mereka sangat miskinnya. Sampai ada celetukan dari sahabat Madinah itu yang protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah mereka itu saudara-saudaramu?
sehingga harta ghanimah itu kamu berikan untuk mereka saja dan kami tidak. Jadi diprotes Rasulullah itu. Ketika Rasulullah itu diprotes, maka Rasulullah itu mengingatkan orang-orang Madinah. Diingatkan, yang kurang lebih intinya begini: wahai orang Madinah, tidak cukupkah nikmat yang telah diberikan Allah kepada kalian ketika kalian itu memeluk Islam? Sehingga apa? Dengan Islamlah kalian itu dipersatukan. Apa kurang nikmat? Apa masih kurang yang diberikan Allah itu dengan kalian itu dipersatukan oleh Islam? Coba bayangkan. Seandainya ada orang tua punya anak 2, laki-laki sama-sama laki-laki, terus berkelahi itu 2 orang laki-laki, rebutan warisan, padahal bapaknya orang mati. Jadi kalau zaman sekarang itu kan anehnya itu apa? Warisan sudah dibagi tapi bapaknya belum mati. Biar nggak ribut Ustaz. Apa yang diributkan yang begitu? Kalau mereka memahami bagaimana hukum waris di dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah dan Al-Quran, kan nggak perlu ribut-ribut kan gitu. Ya. Ini bapaknya orang mati wes sudah dibagi. Itu bukan warisan namanya, tapi pemberian. Disebut warisan itu orang tuanya harus mati dulu, itu baru dibagi-bagi. Nah, bagi-baginya yang mengikuti hukum Islam. Nah, ada anaknya, nanti yang berhak mendapatkan waris itu kan banyak tuh kan, banyak. Tapi begitu ada anak laki-laki, itu bisa menjadi penghalang banyak warisnya begitu. Tidak ribut, langsung dibagi. Ya salah juga. Orang tuanya orang mati harus dibagi-bagi. Gitu. Kamu mendoakan bahwa orang tua cepat mati atau gimana kan begitu ya? Atau kesalahan yang kedua, saya nggak mau ribut Ustaz, karena saya nggak mau ribut. Ketika orang tua sudah meninggal, harta warisan nggak dibagi-bagi juga. Nggak boleh juga kan begitu ya. Jadi memang begitu meninggal langsung dibagi. Kenapa? Biar itu nggak jadi masalah. Saya punya teman di Jakarta, orang tua anaknya saya lupa ya, ada 3 atau 4, tapi ada 2 keluarga anaknya itu tinggal di sini. Jadi 2 keluarga, bukan satu anak aja, ada 2 anak yang menempati rumah di situ, di mana orang tua itu berada. Orang tuanya itu meninggal, nggak dibagi-bagi, sampai orang tuanya meninggal juga, tinggal cucunya. Coba bayangin, itu kan nanti jadi ribut urusannya kan gitu. Karena ya gimana ya, sudah saking lama, kemudian sudah berlanjut-lanjut, meskipun tetap bisa dihitung ya, tapi kan semakin banyak orang itu kan jadi semakin riuh urutannya. Sini ada riuh. Ya, riuh itu bahasa Sunda itu artinya itu ya ruwet gitu. Ruwet. Bahasa Sundanya kan riuh. Nah, coba misalkan ada orang tua punya 2 anak rebutan warisan, kemudian bapaknya ngomong begini, wahai anakku, apakah tidak cukup? Apakah engkau merasa tidak cukup bahwa engkau ini terlahir dari aku sebagai bapakmu? Kira-kira komentar anaknya apa? Pak, kalau bisa aku milih terlahir dari bapak yang kaya, bukan dari bapak itu kan, bukan bapak sampean itu. Mungkin begitu komentarnya anak zaman sekarang. Ini nggak ada ikatan keluarga, tidak ada ikatan kesukuan, suku aja nggak ada, atau keluarga aja nggak ada, apalagi suku.
tapi adalah ikatan akidah Islam, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan, apakah nggak cukup Allah itu memberikan nikmat di mana kalian itu bisa memeluk Islam? Dari situlah kemudian para sahabat yang ada di Madinah yang meributkan bagaimana Rasulullah itu membagikan harta ghanimah hanya untuk orang-orang Mekah saja dan hanya diberikan kepada orang Madinah 2 orang saja. Itu pun sangat miskin kondisinya, yang lain nggak dikasih. Nah, diprotes ketika Rasulullah bilang begitu, langsung menang kelakep. Gak protes, gak apa, menang, selesai. Kenapa jadi begini ya? Di dalam harta ghanimah itu 1/5-nya itu ada hak Rasulullah dan keluarganya. Jadi memang setiap kali peperangan 1/5 dari harta ghanimah itu miliknya Allah dan Rasul. Itu ada nasnya, ada dalilnya. Nah, ketika itu 1/5-nya itu miliknya Rasulullah, maka terserah beliau itu mau diapakan. Mau dipakai sendiri boleh, mau dibagi-bagikan ke orang itu boleh. Tapi biasanya sama Rasulullah itu dibagi-bagikan, Tapi kemudian pembagiannya itu ya terserah Rasulullah gitu. Karena itu hanya beliau dan itu dikasihkan ke orang KKB, orang Madinah yang dikasih. Cuma 2 orang saja dikasih dan itu membuat protes. Ketika disampaikan bahwa tidak cukupkah engkau diberikan nikmat oleh Allah kalian bisa mengenal Islam dan dipersatukan oleh Islam, maka para sahabat Madinah satu langsung terdiam, gak bisa ngomong, lidahnya keluh. Kenapa? Karena itu yang dipahami oleh mereka bahwa Islam datang mempersatukan mereka itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Beda sama kita. Kita ini punya saudara sesama muslim. Itu kayak nggak nikmat. Kenapa kok kayak nggak nikmat? Karena sikap kita itu berbeda. Apa itu? Kan kalau sama orang kafir bersikap keras, kalau kepada sesama muslim harus bersikap lembut, kan begitu. Berlemah lembutlah kepada saudaramu dan bersikap kerasnya kepada orang kafir, kan begitu ya dalilnya. Tapi kebalik, Pak. Sesama muslim keras, duduk bolo, duduk saudara gitu. Namanya saudara itu kan begini, kalau lemah lembut gitu. Kalau dia punya kesalahan mudah dimaafkan, nah itu kan lemah lembut. Kalau dia kekurangan dibantu, kan begitu. Kalau dia kesulitan ya direwangi, istilahnya dimudahkan urusannya. Punya hutang, mungkin bisa dibebaskan, mungkin dikasih jatuh tempo. Sekarang jatuh temponya ya harus gak apa-apa lah, sampai bayar sak longgare sampean, kan begitu. Itu begitu. Beda dengan orang-orang non-muslim. Nah ini kebalik. Makanya ukhuwah Islamiyah itu merupakan sebuah nikmat yang sungguh luar biasa. Nah, ini dari sisi ukhuwah Islamiyah ya. Nah, jadi secara istilah ukhuwah Islamiyah adalah hiya rabitatu syar'iyyati robbaniyah. Ukhuwah Islamiyah adalah ikatan syar'i robbani, kokoh dan konsisten yang menyatukan setiap muslim dengan seluruh kaum muslim di seluruh sisi dan bagian dari dunia ini. Nah, karena kita ini sesama muslim itu bersaudara, bapak-bapak, ya, sesama muslim itu bersaudara, maka saudara kita itu ya seluruh umat Islam di dunia ini, bukan saudara kita yang satu keluarga, gitu enggak. Makanya kalau kita di sini jamaah satu dengan yang lain, ya ini satu keluarga juga, ukhuwah Islamiyah. Nah, kadang-kadang kan begini nih, kadang-kadang Palestina diserang oleh Israel. Itu kan Palestina, bukan Indonesia. Nah, berarti akidah Islamiyah kita yang menjadi landasan ukhuwah Islamiyah kita itu sudah digaris sama nasionalisme gitu.
Jadi ketika bicara tentang Indonesia dan Palestina, maka ini ada sekat, seolah-olah akidah Islamiyah kita itu tertutup atau terhalangi dengan perbedaan negara. Padahal namanya akidah Islamiyah itu nggak ada bedanya antar negara. Mau sini Suriah, sini Palestina, sini Rohingya, sini mana lagi, itu sama semua, itu saudara semuanya, nggak ada. Makanya yang menyatukan setiap Muslim dengan seluruh kaum Muslimin di seluruh sisi dan bagian dari dunia ini. Jadi semuanya itu saudara-saudara kita. Makanya gini ya, saya itu pernah jadi panitia konferensi internasional. Pada saat itu panitia konferensi khilafah internasional di Jakarta. Ada berapa negara itu, perwakilan beberapa negara itu yang datang. Apa datangnya itu? Begitu mereka datang, ketemu sama kita jauh berbeda, ya, jauh berbeda. Ketika misalkan saya ketemu sama beliau, saya ketemu sama Jawa Asyik, itu beda banget. Bedanya apa? Mungkin ya, dengan yang pernah ibadah haji atau apa mungkin pernah merasakan. Pokoknya yang penting dengan pernah ketemu dengan beberapa kaum muslimin yang ada di luar. Begitu ketemu itu, wajahnya itu langsung ceria, langsung semangat gitu ya, langsung senang. Jadi waktu itu kan kita sambut tuh ya, dia datang tuh keluar dari mobil kan gitu. Habis itu kan kita salamin. Itu wajahnya langsung kelihatan bahagia, semeringah, senang gitu. Kemudian kita itu dipeluk kan gitu ya, dipeluk salaman, wah luar biasa begitu. Bahkan kita begitu ya. Jadi mereka mohon maaf ya, meskipun sama-sama laki-laki, cipika-cipiki tapi persaudaraan gitu ya. Kalau di sini cipika-cipiki mungkin orang jijik kan gitu ya. Itu karena tadi LGBT atau apa gitu. Karena persaudaraan benar. Jadi senang sekali mereka itu. Kayak apa ya, ketemu dengan saudaranya yang lama sekali nggak bertemu, habis itu ketemu luar biasa senangnya gitu. Nah dari situlah saya itu merasa, wah gini ya kalau ketemu saudara yang jauh kayak begitu ya. Sama mungkin kalau kita ketemu sama saudara kita yang lama nggak ketemu, begitu ketemu itu kan raut wajah kita kan bahagia, senang gitu ya kan. Masa Allah tuh, waduh ya apa kabarnya? Apalagi ketemu teman ke apa ya kayak gitulah ya. Intinya kayak gitu. Nah, itulah yang membuat kita ini sesama umat Islam itu benar-benar ikatan persaudaraan akidah Islamiyah kita itu langsung itu kayak connect, cekrek gitu. Beda misalkan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada berapa mas? Ini pak, ini. Itu akidah Islamiyah kita itu nggak connect gitu. Tapi begitu kita datang, Subhanallah, Masya Allah, ya Allah, ya akhi, kayak paham ya akhi, gitu kan. Habis itu peluk-pelukan, ya Allah kan gitu. Itu namanya akidah Islamiyah kita langsung connect, cetek, ini saudara itu. Nah, itu salah satu nikmat tadi. Padahal kadang-kadang kita juga tidak tahu mereka itu dari golongan apakah, dari partai apa kan begitu ya. Nggak peduli lah pokoknya kan begitu. Pokoknya dari luar negeri datang sambut oke kan gitu aja. Ya, salah satu dalil dari kewajiban ukhuwah Islamiyah adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi orang yang beriman itu sesungguhnya adalah bersaudara. Jadi bersaudara. Ya. Senang saudaranya datang. Pernah dengar cerita begini nggak? Ada sahabat kedatangan saudaranya, tamu sesama muslim. Tapi nggak punya makanan. Punya makanan hanya cukup untuk
dimakan sekali itu saja. Suami istri. Pernah dengar nggak cerita itu? Pernah dengar ya? Apa yang dilakukan oleh mereka? Begitu makanan itu hanya cukup dimakan berdua suami istri saja, itu lampu dimatiin. Kan? Habis itu disambut, makan, dikasih ke makanannya kan begitu. Sambil dikasih makanannya, suami dan istrinya dikasih piring sama sendok. Jadi pada saat tamunya makan, ini tuan rumah juga begitu, kotak, dikira makan padahal nggak ada isinya itu. Jadi bagaimana sahabat pada saat itu satu sangat menghormati persaudaraan antar saudara sesama muslim. Yang kedua, bagaimana mereka itu sangat memuliakan tamunya mereka. Dahsyat luar biasa. Coba bayangkan. Kita di rumah ada makanan, bisa jadi nggak kita kasih. Bahkan bertamu itu diajak nggak ngobrol aja kan begitu kan? Ngobrol sampai lupa loh, iya mohon maaf ini belum dikasih minum atau apa. Dalam hati cuek. Ini sampai lampunya itu dimatiin. Lampunya dimatiin, dikasih piring sama sendok, rotak, sampai tamunya selesai makan. Coba bayangin kalau rotak habis makan terus enggak alhamdulillah ya Allah kan? Itu enggak bisa loh. Kalau dengan acting benar-benar acting yang benar-benar mau makan, maka pada saat jenengan mau makan itu harus doa dulu, doa makan. Allahumma barik lana kan begitu ya. Biar tamu kita tuh benar-benar apa ya? Merasakan bahwa mereka itu makan juga kan gitu. Coba kalau nggak pakai bismillah, orang makan nggak pakai bismillah sih kan gitu. Ini sebenarnya makan atau tidak kan gitu. Sudah bismillah, mungkin setelah makan itu gelegean juga mungkin. Coba bayangkan, jenengan bisa nggak gelegean ketika makan? Yo, caranya kan gitu. Tapi sini nggak ada anginnya, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa persaudaraan sesama muslim itu dahsyat luar biasa, ya. Sangat luar biasa sekali. Sampai tadi makanan aja tinggal sekali makan dikasih ke tamunya, kemudian kita ikut kotak-kotek kan gitu ya. Luar biasa. Dan biasanya juga begini, ketika kita disuguhkan makanan, kadang-kadang kan kita ngomongnya kan begini, aduh, oh maaf sudah kenyang, gitu ya. Apakah kamu nggak selera itu dengan makanannya atau apa kan nggak tahu kan gitu. Jadi sebenarnya begini, si tuan rumah itu berusaha memberikan yang terbaik kepada tamunya, dan tamunya itu juga berusaha untuk menghormati tuan rumahnya tadi dengan apa? Ya dimakan itu. Itulah kenapa ketika jenengan itu puasa sunnah, terus ditawar bertamu dan disuruh makan, itu puasanya harus dibatalkan dan disuruh makan. Pertanyaannya gini, kita kenapa? Kalau puasanya puasa wajib, ya nggak dibatalin Pak. Kita kan seperti itu terus kita membatalkan itu puasa sunnah itu. Iya, kita puasa sunnah ya, harus dibatalkan dan makan. Nah kita Pak, kadang-kadang puasa juga enggak. Begitu ditawarin, Mas mau Mas? Kata duluan. Kata duluan. Lagi dia coba ya. Sing poso aja juga kon batalin, mau sampai sih enggak poso. Bahwa gak enak, bahwa puasa memang Ibu. Ya, karena itu bagian dari penghormatan. Ya, jadi kata Syekh Abdurrahman Nasir bin Sa'id itu mengatakan inilah ikatan yang Allah ikatkan di antara kaum mukmin, bahwa jika ada pada seseorang dimanapun di timur dan barat bumi
serta ada pada dirinya iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir, maka sesungguhnya ia adalah saudara untuk kaum mukmin. Saudara. Kemudian dalil berikutnya adalah hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ya. Jadi perumpamaan kaum mukmin dalam hal saling cinta, kasih sayang dan simpati di antara mereka seperti satu tubuh. Jika salah satu organ sakit, maka seluruh tubuh demam dan tidak bisa tidur. Hadis Pak. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, maka tubuh kita ikut merasakan sakit. Tubuh kita demam, nggak bisa tidur. Beda Pak, kalau di sini Pak. Jadi meskipun di Rohingya itu disiksa, di Palestina misalkan ibu-ibu itu para wanitanya misalkan diperkosa, kita di sini tidur nyenyak aja Pak, kan gitu ya. Orang lagi kan gitu, terus semua orang ngiler kan gitu ya. Kenapa Pak? Itu kan Palestina. Kita Indonesia. Ya, nggak boleh begitu. Sekat-sekat. Maka jika salah satu organ sakit, maka seluruh tubuh demam dan tidak bisa tidur. Itulah perumpamaan kaum mukmin. Ya. Kemudian dalil yang lainnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Tirmidzi dan Ahmad. Ya. Apa itu innamal mu'minuna lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'd. Sesungguhnya orang beriman bagi orang beriman lainnya bagikan satu bangunan yang saling menguatkan. Ada pondasi, ada tiang-tiangnya. Tiang nggak ada, atap tidak akan bisa berdiri. Tiang ada, pondasi tidak ada, tidak bisa berdiri juga. Pondasi ada, tiang ada, atap tidak ada, kepanasan juga. Jadi saling menguatkan. Bagaimana ukhuwah Islamiyah di zaman Rasulullah SAW? Yang pertama adalah sebagai perwujudan ketaatan terhadap setiap perintah Allah. Yang kedua adalah terjalin hubungan kasih sayang dan persaudaraan yang utuh. Kemudian yang ketiga adalah saling berbagi dan mewarisi melebihi dari saudara kandung. Kemudian persaudaraan adalah pangkal persatuan dan kejayaan. Itu 4 poin ketika Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Jadi kan begini, Rasulullah SAW di Madinah itu kan ingin membentuk sebuah peradaban, ingin membentuk sebuah peradaban. Karena ingin membentuk sebuah peradaban, maka pertama kali yang Rasulullah SAW lakukan itu adalah membentuk masyarakat. Dengan adanya masyarakat nanti akan tercipta sebuah peradaban. Maka masyarakat itu dibentuk terlebih dahulu. Nah, sebelum membentuk masyarakat, kita perlu memahami apa definisi dari sebuah masyarakat. Nah, kadang-kadang banyak di antara kita yang salah dalam memberikan definisi apa itu masyarakat. Masyarakat itu kadang-kadang didefinisikan sebagai kumpulan individu. Kumpulan individu-individu, itulah masyarakat. Ini definisi yang salah. Kenapa? Sekarang saya tanya. Di bus, ketika penumpangnya penuh, itu masyarakat atau bukan? Masyarakat atau bukan? Iya, masyarakat atau bukan? Masyarakat. Jadi penumpang di dalam bus itu masyarakat atau bukan? Kalau dikatakan orang, pasti orang, gitu loh ya. Kalau dikatakan penumpang, ya jelas penumpang. Karena namanya orang dalam bis penumpang. Tapi pertanyaannya, orang yang kumpul di dalam bis, apakah itu bisa disebut sebagai masyarakat? Bisa disebut masyarakat atau bukan? Kan tadi ada yang mendefinisikan bahwa masyarakat itu adalah kumpulan individu. Lain individu kumpul-kumpul nih bis ceritanya.
disebut masyarakat atau bukan? Kalau berdasarkan definisi yang itu, ya masyarakat. Tapi menurut jenengan faktanya itu masyarakat atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Ya mudun selesai, satu mudun selesai, terus kemudian satu duduk di sini, satu duduk sebelahnya, sebenarnya ini begitu tujuannya mari, peduk ya wis. Pertanyaannya apakah disebut masyarakat? Bukan. Sehingga definisi dari masyarakat itu bukan hanya kumpulan individu. Satu ya. Terus apa yang disebut dengan masyarakat itu? Masa mal bubes meneng-menengan? Harus ada interaksi. Oh oke. Berarti definisi masyarakat adalah kumpulan individu yang berinteraksi. Kan itu ya? Betul? Oke. Sekarang penumpang nih masuk ke bis, kanan kiri, habis itu nanya yang sebelah kiri, Anda pundi Pak? Oh, no lebani. Kalau jenengan pundi? Perening Mas. Oh, nggih. Habis itu tidur turun. Masyarakat atau bukan? Masyarakat atau bukan? Bukan. Oke. Kenapa kok bukan? Mosok nanya aku dulu sebut masyarakat saja begitu. Oh, gitu. Oke. Ya. Oh, kurang lama. Oke. Berarti definisi masyarakat adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi secara terus-menerus. Kata, ya. Kata, interaksi. Nek pasar ya, di pasar. Pasar. Ini penjual, pembeli, kan gitu. Interaksi secara terus-menerus. Gitu. Tapi di dalam interaksi yang terus-menerus itu, coba kita perhatikan. Satu, pasti ada pemikiran yang sama, betul nggak? Kalau nggak ada pemikiran yang sama, nggak mungkin masyarakat itu akan tercipta. Karena pemikiran yang sama itulah kadang-kadang disebut dengan norma, kadang-kadang disebut dengan budaya dan segala macamnya. Karena pemikiran yang sama. Coba kalau misalkan pemikirannya nggak sama, beda-beda. Ini ke oleh, oh gak oleh, ini ke oleh, gak oleh. Wah, itu tukaran, gak akan terbentuk masyarakat. Maka harus ada satu pemikiran. Yang kedua, harus ada satu perasaan yang sama. Satu perasaan yang sama. Dan yang ketiga, harus ada aturan yang sama. Karena mustahil terbentuk dengan masyarakat kalau tidak ada aturan. Bebas. Kowe mau bunuh mau apa kan aturannya? Hukum rimba. Pertanyaannya, apakah akan terbentuk masyarakat? Tidak. Bagaimana bisa interaksi secara terus-menerus kalau nggak ada aturan yang sama, perasaan sama, pemikiran sama? Nggak mungkin terjadi itu. Sehingga apa? Definisi yang komplit dari sebuah masyarakat itu adalah apa? Kumpulan individu yang berinteraksi secara terus-menerus dengan satu pemikiran, satu perasaan dan aturan yang sama. Itulah disebut dengan masyarakat. Pertanyaannya, di Madinah itu sebelum Rasulullah SAW dakwah ke sana sudah terbentuk masyarakat atau belum? Sudah terbentuk masyarakat atau belum? Iya, namanya kelompok kan kelompok itu kan kumpulan individu yang saling berinteraksi, ada perasaan pikiran dan aturan sama, suku Aus, suku Khosraj, ini kan masyarakat juga kan begitu. Berarti sudah terbentuk kan? Nah, bagaimana Rasulullah SAW itu membentuk masyarakat Aus dan Khosraj itu agar menjadi masyarakat yang Islami. Nanti hubungannya kan dengan ukhuwah Islamiyah. Maka ini terbentuk bagaimana mereka dibentuk masyarakat yang Islami. Apa yang Rasulullah SAW lakukan? 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yaitu tadi apa? Bagaimana pemikiran mereka sama, perasaan mereka sama, dan aturannya sama. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? 1. Pemikiran yang sama.
Maka apa? Rasulullah SAW memberikan dakwah kepada mereka tentang akidah Islam. Dakwah Islam mereka dilakukan terus oleh Rasulullah SAW. Dengan akidah Islamnya itulah pemikiran mereka itu sama. Ya, sama. Yang kedua, perasaannya harus sama. Apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan Rasulullah SAW itu mempersaudarakan. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharizah bin Suhail, dipersaudarakan. Ketika dipersaudarakan, maka perasaannya akan sama, connect gitu. Jadi asimilasi antar antar individu, percampurannya itu akan terjadi dengan cepat, sehingga proses pembentukan masyarakatnya itu akan terjadi dengan cepat. Umar bin Khattab kemudian dipersaudarakan dengan Utbah bin Malik. Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Aus bin Sabit. Ja'far bin Abu Thalib dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal. Kemudian Mus'ab bin Umair dipersaudarakan dengan Abu Ayyub al-Ansari. Hamzah bin Abdul Muthalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Haritha. Abu Ubaidah dipersaudarakan Sa'ad bin Mu'az. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Saking bagaimana kuatnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara mereka yang berlandaskan akidah. Saking kuatnya sampai Sa'ad bin Rabi itu mengatakan begini sama Abdurrahman bin Auf. Wahai saudaraku, aku punya istri, ini akeh. Pilih mana yang kamu suka. Maksudnya apa Ustaz? Ya kamu suka, tak cerai, radio. Pertanyaannya, saking hebatnya kayak apa kayak begini? Wah ini enggak sampai. Mbak situ, waduh. Mungkin kayak mana tuh ini situ. Iya, itu emang. Arta lanjut ini direkam. Direkam. Tukang editnya itu istrinya beliau. Nah istrinya beliau itu teman baik istri saya. Mesti laporan hari itu saya. Ustazah, kenapa? Ustaz Haris nakal nih. Kompor bapak-bapak. Ya, jadi memang kalau di sana itu istri banyak itu sudah biasa ya, sudah biasa lagi. Justru orang Timur Tengah itu kalau melihat kita itu aneh, istrinya satu. Kalau di sini kebalik, kalau ada orang istrinya lebih dari satu itu aneh. Kenapa? Dibacok bojone. Masya Allah. Umar bin Khattab itu juga nggak berani sama istrinya, tapi tetap bojone akeh. Ya, itu tadi bersaudara. Ya. Ini istri saya itu banyak. Silakan pilih. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Enggak. Atau aku punya pasar. Aku punya toko banyak sekali. Udah, kamu mau apa silakan. Kasih modal, kasih apa? Ini. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan aku pasar. Tunjukkan aku pasar. Jadi Abdurrahman bin Auf itu manusia yang keren. Kerennya apa? Batu itu dipegang sama Abdurrahman bin Auf itu bisa jadi emas. Wah, itu ilmu apa itu Ustaz? Bukan begini Pak ya. Terus tadi emas itu enggak begitu. Iya kacang kan dipegang nih Pak. Digowo ning pasar terus didol. Nah duitnya itu nek kono kan dinar lho Pak, emas itu dadi emas maksudnya itu. Bukan terus kemudian batu dipegang, oh tadi emas bagi-bagi, bukan begitu.
Jadi setiap barang yang dia pegang itu dia berhasil menjualnya dan menjadikannya sebagai uang. Gitu. Karena uang di zaman Rasulullah itu kan dinar ya, dinar itu kan emas. Jadi emas. Makanya kamu tunjukkan aku emas, tunjukkan aku pasar. Itu ya. Jadi itulah bagaimana luar biasanya persaudaraan. Nah, dengan adanya seseorang dipersaudarakan dengan satu orang, itu luar biasa, Pak. Persaudaraan mereka itu kuat, guyup, cepat cairnya, cepat percampurannya cepat sekali. Coba kita perhatikan juga, bagaimana kalau kita lihat itu ya, bagaimana awal dakwah Islam itu kuatnya luar biasa. Itu kan salah satunya apa? Bagaimana Rasulullah SAW itu menikahi anaknya Abu Bakar. Rasulullah menikahi anaknya Umar bin Khattab. Kemudian Utsman itu menikahi anaknya Rasulullah SAW. Ali juga menikahi anak Rasulullah SAW. Lah pertanyaannya, itu pembesar keluarga kabeh. Beda sama kita, Pak. Kalau kita punya anak, mungkin di hati kita lebih senang anak kita itu dinikahi oleh orang lain daripada saudaranya sendiri. Itu salah satu kelemahannya. Gitu. Jadi persaudaraan di kita itu lemahnya itu begitu. Sudahlah persaudaraan akidahnya itu lemah, secara keluarga itu jauh. Coba antum perhatikan. Itu namanya ulama-ulama di Indonesia, yang pimpinan-pimpinan pesantren. Itu connect, Pak. Satu pesantren dengan pesantren lain itu connect. Tahu connect? Nyambung. Pertanyaannya kenapa nyambung? Ya itu, Pak. Kalau enggak anaknya dinikahin dengan anaknya kiai itu, atau kiainya sendiri nikah sama anaknya kiai itu gitu. Jadi connect semuanya, nanti begini-begini itu begitu. Sama ketika zamannya Wali Songo yang itu loh, yang diutus oleh kekhilafan Turki Utsmani itu kan juga begitu. Anaknya ini dinikahin ini dengan raja ini, nikah dengan raja, anaknya raja ini dinikahin keluarga ini. Luar biasa. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar dakwah menyampaikan Islam, tapi bagaimana mereka itu membuat sebuah jaringan kekeluargaan. Itu juga luar biasa dahsyatnya. Jadi ditopang dengan hal seperti semacam itu ya. Ada sebuah kisah, ini ada kisah pemuda lusuh. Apa yang disampaikan oleh pemuda lusuh supaya jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslim tidak ada lagi kesatria tepat janji. Bagaimana pembelaannya kepada muslim yang lain. Kalau kata Salman Al-Farisi, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslim tak ada lagi saling percaya dan menanggung beban saudaranya. Tutur dua pemuda yang lainnya terbunuh agar jangan ada yang merasa di kalangan kaum muslimin tak ada lagi saling memaafkan dan kasih sayang. Makanya persaudaraan ukhuwah Islamnya itu menjadi penting. Jadi kuncinya adalah akidah Islam, kemudian terjadilah persaudaraan, persatuan, baru kebangkitan. Gitu ya. Jadi akidah Islamnya, persaudaraan, persatuan, kebangkitan. Itu bangkitan itu berawal dari akidah Islamnya, ya, bangkitnya pemikiran. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, dulu Bani Israel diutus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudah aku, yang akan ada adalah para khalifah dan mereka banyak. Dan ini potret ukhuwah Islamiyah setelah Rasulullah SAW itu meninggal. Setelah Rasulullah SAW meninggal, ini ada sebuah hadis. Ya. Dulu Bani Israel itu diutus oleh para nabi, diurus oleh para nabi. Jadi Bani Israel kan dulu kalau kita lihat riwayatnya sebelum Rasulullah SAW itu kan begitu ada nabi yang sudah meninggal, nanti berapa tahun muncul nabi lagi, berapa tahun muncul nabi lagi, gitu ya. Tapi
ketika Rasulullah SAW itu menjadi Rasul dan Nabi dan beliau yang terakhir, maka setiap kali seorang Nabi meninggal, ia digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada Nabi sesudahku. Makanya kalau ada yang mengaku-ngaku Nabi, itu salah, menyalahi akidah. Nah, kalau sesudah Nabi itu tidak ada Nabi lagi, pertanyaannya, umat ini diurus oleh siapa? Jadi kalau ada yang salah, siapa yang benerin? Kalau ada masyarakat yang keliru, siapa yang meluruskan? Kata Rasulullah SAW adalah yang akan ada adalah para khalifah dan mereka banyak. Memang banyak khalifah ini ganti. Nah, sekarang kalau nggak ada gantinya, itu jadi masalah. Para sahabat bertanya, lalu apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka Nabi bersabda, penuhilah baiat yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawab mereka atas apa yang diminta agar mereka mengurusnya. Nah, maka terjadilah pengganti Rasulullah karena beliau sebagai Nabi terakhir, maka diurus oleh para khalifah tadi. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar, ya, selama 13 tahun, 13 Hijriah, ya, 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar memimpin. Setelah itu Umar. Umar itu 634 sampai 644 Masehi atau 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, 10 tahun, ya. 10 tahun. Kemudian digantikan oleh Utsman. Utsman ini mengurusi kaum muslimin ini 13 tahun, ya, 13 tahun. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib, 36 Hijriah sampai 41 Hijriah atau 5 tahun. Setelah itu berganti ke banyak khalifah. Ini janji tentang bagaimana kita akan bangkit kembali. Ini juga janji yang sekarang kekhilafan nggak ada, maka ini janji Allah bahwa khilafah itu akan tegak kembali, gitu ya. Ini dalilnya, hadisnya, gitu. Nah, jadi ukhuwah Islamiyah dalam naungan khilafah itu selama 13 abad, ya. Bagaimana kaum muslimin itu mereka dipersatukan di seluruh dunia itu selama 13 abad. Lebih dari 13 abad. 13 abad itu berarti berapa? 1300 tahun. Makanya saya itu berpikirnya begini. Khilafah itu memimpin dunia selama 1300 tahun. Amerika itu memimpin dunia saat ini itu sekitar 100 tahun. Seperberapanya? 100 dibagi 1300 ketemu 1/13. 1/13. Ayo berpuasa sepertiga dari apa yang diberitahu oleh kaum muslimin. Gua ya nemen, arogan sekali gitu. Umat Islam yang memimpin 1300 itu berapa generasi coba ini tuh? Kalau usianya itu 60 hari 70, 1300 dibagi 70, wis itu piro? 20 tahun lebih ya, gitu ya. 20 tahunan lah ya. 20 generasi gitu. 20 generasi ini baru belum 2 generasi. Sudah gayanya minta ampun gitu. Sudah kayak sok-sokan. Dalam naungan khilafah Islamiyah dipimpin oleh 104 orang khalifah. Nah, itu salah satunya adalah Bani Umayyah. Setelah peninggalan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, kemudian
sama siapa cucunya Rasul itu, maka Hasan gitu ya, maka kekhilafan kemudian dipimpin oleh Bani Umayyah ya. Bani Umayyah ini Muawiyah dan keluarganya gitu ya. Selama kurun waktu 89 tahun Bani Umayyah ya. Kemudian dipimpin oleh Bani Abbasiyah ya. Bani Abbasiyah itu dari keluarga Rasulullah ya, Bani Abbas ya. Selama 783 tahun. Jadi kalau Bani Umayyah itu banyak penaklukan yang dilakukan, kalau kekhilafan Abbasiyah itu tidak terlalu banyak penaklukan, tapi kemunculan sains dan teknologi itu terjadi di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Jadi banyak ulama-ulama penemu segala macam ya, itu di zaman ini. Kemudian ada kekhilafan Utsmaniyah. Utsmaniyah ini bukan keluarga dari Utsman bin Affan, bukan, gitu ya. Tapi dari luar ini ya. Dulu itu sebenarnya kayak budak atau apalah gitu ya. Karena melihat kekacauan dan segala macamnya, akhirnya mereka tampil. Nah, awalnya itu budak, tampil jadi superior, jadi kuat. Begitu kuat terjadilah kekhilafahan Utsmaniyah ini. Ya. Jadi memang apa ya, suka tempur gitu, di zaman khilafah Utsmaniyah ini. Makanya ini adalah zaman di mana tentara kekhilafahan itu ditakuti oleh orang-orang Eropa. Nah, tapi kemudian tanggal 3 Maret 1924 khilafah Islamiyah itu diruntuhkan oleh salah satu agen Inggris namanya Mustafa Kemal Atatürk. Tapi ini di Turki itu jadi bapak perubahan masyarakat Turki. Patungnya gede banget. Tapi orang ini adalah orang yang mohon maaf dilaknat oleh Allah. Kenapa ya? Karena di tangan dialah pemerintahan Islam itu hancur, putus. Makanya mohon maaf, makamnya sampai sekarang itu bau busuk terus. Cerita bagaimana beliau meninggal itu sangat sangat bukan beliau lah ya, enak kata-kata beliau. Cerita bagaimana dia ingin meninggal, lah gitu ya Pak, ya kan itu terlalu mulia kan gitu. Cerita bagaimana dia meninggal itu ngeri Pak. Kenapa ngeri? Yang badannya lumpuh, nggak bisa ditekuk dan segala macamnya, itu luar biasa. Begitu meninggal itu baunya busuk. Sampai hari ini kalau mau dikunjungi itu harus disemprot minyak wangi dulu. Baru orang pengunjung itu baru dipersilakan untuk masuk ke makamnya. Kalau enggak, kok makamnya, kuburannya. Enggak sadis ini. Musuh itu soalnya musuh. Ini ya nanti diceritakan lah bagaimana konspirasi kok dia sampai bisa jadi. Di zaman dia itu Islam dilarang, Islam untuk berkembang. Azan itu nggak boleh Pak. Azan itu pakai bahasa Turki Pak. Kalau di sini ya begitu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ya Pak, neng telinga rasanya deh. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kata orang itu genting bela Jadi pada saat dia itu seluruh atribut-atribut dan simbol-simbol Islam itu dilarang semua. Oleh ini, karena kan tujuannya dia itu kan ini kan agen Inggris disusupkan ke kekhilafahan Turki. Dicitrakanlah dia itu sebagai pahlawan, akhirnya banyak didukung oleh umat, akhirnya dia jadi pengganti khalifahnya disuruh berhenti, disuruh mengundurkan diri. Kemudian ketika dia jadi pemimpin, jadi presiden, dibubarkanlah kekhilafahannya sama dia.
Makanya dilaknat oleh Allah. Padahal di dalam hadisnya kita itu tidak boleh hidup tanpa khilafah atau tanpa khalifah itu selama 3 hari. Lebih dari 3 hari itu nggak boleh. 3 hari 2 malam. Masih ingat nggak bagaimana pemilihan khalifah pengganti Umar? Umar ketika dibunuh itu kan penggantinya itu kan ada 6 orang. Ya, itu ada Ali, ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ada Tolha kalau nggak salah, yang kedua itu lupa saya. Sa'ad bin Abi Waqqas kalau nggak salah, satunya lagi saya lupa. Akhirnya Abdurrahman bin Auf kan mundur, mau nggak saya pilihkan pengganti Umar, Khalifah? Saya nggak ikut. Itu Abdurrahman bin Auf itu keliling ke rumahnya sahabat itu, tanya begini. Misalkan contoh aja ya. Misalkan saya Abdurrahman bin Auf, contoh ini sahabat yang mau milih khalifah pengganti. Mas Manto, sesok turu apa ora? Selama 2 hari ini sesok turu apa ora? Kata Mas Manto begini. Sungguh aku gak iso kurang dino iki. Pening kepalaku. Kenapa? Ya karena itu batas waktu kita tidak boleh ditinggal oleh pemimpin itu 3 hari 2 malam. Sampai akhirnya terbentuk penggantinya yaitu Utsman bin Affan. Itu karena saking pentingnya untuk satu mempersatukan kaum muslimin gitu ya, sebagai induknya kaum muslimin, kemudian untuk dakwah Islam dan segala macamnya. Kenapa kita bahas kenapa umat Islam itu banyak terjadi kehancuran setelah ditinggal oleh para khalifah itu? Contohnya, ini contohnya adalah bagaimana ini Sultan Abdul Hamid, gitu ya, yang dipaksa untuk meninggalkan kekhilafahan. Ini Lord Curzon, Perdana Menteri Inggris. Kadang sekarang dalam waktu kita telah dihancurkan dan tidak akan bangkit kembali karena telah menghancurkan kekuatan moralnya, yaitu khilafah dan Islam. Nah, kemudian terjadilah perpecahan, kaum muslimin terpecah belah. Kenapa umat Islam itu terpecah belah? Ini ada banyak hal. Yang pertama, hadis Rasulullah. Ya. Masing-masing umat Islam itu kan banyak pemikiran, jago-jago, pinter-pinter. Karena pinter-pinter itu maka terjadi banyak perbedaan. Pertanyaannya, siapa yang mempersatukan itu perbedaan? Sama dengan pertanyaan banyak para jamaah ketika saya mengisi pengajian. Ustaz, kenapa sih harus banyak ormas? Kenapa nggak satu aja? Pertanyaannya, memang kalau 2, 3, 4 dan seterusnya kenapa? Boleh atau tidak? Boleh. Karena ada dalilnya, sehingga boleh. Kalau berbeda-beda, kan nggak bersatu, Ustaz. Niscaya persatuan itu nggak akan terjadi tanpa ada pemimpin. Persatuan itu tidak akan terjadi kalau nggak ada pemimpinnya. Itu pasti jelas. Itu jelas. Ada pemimpinnya aja, itu bisa pecah jadi 2. Coba kita perhatikan. Mohon maaf, dulu awal-awal itu namanya PDI itu pecah jadi 2. Makanya muncul PDI Perjuangan, kan begitu. Terus apa lagi itu? PKB, kubu Matori sama kubu Gus Dur, pecah juga. Padahal itu ada pemimpinnya. Terus apa lagi nih? P3, kubu siapa itu kemarin? Romo Hormuzi sama siapa itu? Yang terakhir itu. Ya pokoknya itulah ya. Jangankan partai-partai politik, ormas-ormas Islam itu sama ya begitu juga. Pecah. Cuma saya nggak mau menyebutkan nama ormas salah kan gitu ya. Tapi yang jelas sama semua juga mengalami perpecahan itu. Pertanyaannya, ono pimpinannya pecah apa mana gak ono? Sehingga kalau Anda bicara
ada pimpinan nonsen, nggak mungkin terjadi. Apa dalilnya Ustaz? Satu, al-imamu yarfa'ul khilaf, bahwa seorang imam itu meniadakan perbedaan. Jadi kalau ada imam, ada pemimpin, sing bedo-bedo mau, itu tetap bisa dipersatukan karena ada pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin harus ditaati. Kalau jenengan sama pimpinan nggak taat, itu dosa itu. Ada dalilnya juga. Satu itu, ya, al-imamu yarfa'ul khilaf. Jadi imam itu meniadakan perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan, begitu imam itu ada, selesai, insya Allah bisa dipersatukan. Nah, satu. Yang kedua, al-imamu junnah. Imam itu adalah perisai. Jadi kalau ada serangan-serangan dari luar, al-imamu junnah, maka imam itu akan menjadi pelindungnya. Ibarat anak ayam, ini ono embok-embok aneh kae. Begitu anak ayam ini misalkan diparani karo tikus, kan gitu loh. Ono embok ayo, gitu kan. Tikus langsung ngayu set kan begitu. Anak ayamnya ada di belakang induknya, mboke. Nah itu begitu. Kalau mboke gak ono, wis. Hari ini kok gak ono mboke, Pak. Makanya rumah bisa diculik itu-situ. Ini kayak diculik. Maksudnya diculik itu apa Ustaz? Diculik, dicuci otak, terus akhirnya menentang Islam menurut ceritanya. Apa yang terjadi Ustaz? Jenengan tahu nggak nyulikinya di mana? Nah, beasiswa ke sekolah ke luar negeri itu diculik. Syaratnya apa? Satu, dia itu pintar, solid, kirim ke luar negeri, gratis beasiswa. Begitu pulang jadi corongnya Amerika, ngadu domba kayak gitu, dicekoki. Yang kedua, wartawan itu dikirim ke sana Pak, ke luar negeri, gratis Pak, diajak jalan-jalan, disuruh hotel-hotel kebesarannya Amerika, kemana itu kembali mereka menyiarkan, mengabarkan, menginformasikan bagaimana kebesaran Amerika karena sudah jalan-jalan sana kan begitu. Nah, terus pulangnya juga bagaimana ide-ide Barat itu disebarkan ke sini, wartawan juga. Ada berapa ya kalau nggak salah di dokumen Rand Corporation itu ada berapa lah saya lupa ya. Itu pokoknya mahasiswa, wartawan itu yang saya ingat itu begitu. Ya. Makanya al-imamu junnah. Imam itu sebagai pelindung, di mana umat Islam itu berlindung di belakangnya al-imam itu. Nah kalau al-imam nggak ada, ya begini yang terjadi. Terjadi perpecahan tadi, al-imamu junnah kemudian al-imam yang khilaf sebagai. Akhirnya kaum muslimin terpecah menjadi lebih dari 50 negara. Ketika Islam itu berkuasa selama 1300 tahun kemudian hancur di tangan Mustafa Kemal Atatürk, saat itulah negara Islam itu dibagi-bagi Pak. Dibagi-bagi menurut apa? Menurut daerah jajahannya masing-masing. Jadi siapa saja? Amerika karena berperang dikasih wilayah sana. Kemudian Inggris dikasih wilayah sana, itu dibagi-bagi sampai menjadi 50 negara bagian. Nah dari situlah akhirnya apa? Banyak pemimpin-pemimpin negara boneka di bawah kendali yang mengalahkan negara Islam tadi. Nah, kapan itu terjadi? Tahun 1924 itu, gitu ya. Jadi ada 50 negara. Dan saat 50 negara itulah kemudian dibikinlah negara-negara baru, 50 negara tadi itu. Ya bernamalah Afrika Utara, Sudan Utara, Sudan Selatan, kemudian ya banyaklah di Timur Tengah itu dibagi-bagi. Ya, wilayahnya banyak sekali yang dikuasai itu dibagi-bagi. Daerah Turkmenistan, Tajikistan segala macam. Itu juga wilayah bagi-bagian. Dulu umat Islam itu bersatu, Pak. Semuanya satu dalam kendali satu pemimpin, satu kekuasaan. Sehingga banyak sekali perbedaan yang tidak pernah terjadi. Apa contohnya?
perbedaan hari raya itu nggak pernah terjadi. Sekarang sering terjadi. Ya itu kalau nggak ada pimpinan itu begitu Pak. Ya, salah satunya. Belum yang namanya apa ya, ormas-ormas yang sengaja ada tapi kemudian memperburuk citra Islam itu juga banyak bermunculan. Ya. Itu karena nggak ada pimpinannya. Termasuk penghinaan kepada Rasulullah SAW, ya, kepada Nabi kita Charles Hebdo dan segala macam itu banyak terjadi. Karena terbelah-belah menjadi 50 negara, akhirnya tersekat-sekat dengan nasionalisme. Ini Tajikistan, ini Turkmenistan, ini Malaysia, ini Indonesia, ini Brunei, ini mana kan begitu ya. Dulu nggak ada. Kalau dengan belajar gelarnya Pangeran Diponegoro itu ujung-ujungnya itu ketemu ke Turki gitu kan. Coba dengan pelajari lagi. Nah ini salah satu bendera bagaimana pecah ya. Pada dulu enggak. Mereka disekat oleh batas-batas teritorial nasional atau asobia. Apa itu asobia? Secara bahasa asobia adalah mengandung arti saling menjaga dan melindungi, ya, saling menjaga dan melindungi. Secara istilah asobia adalah semangat membela atau menolong karena kesukuan. Ya. Jadi semangat kelompok atau semangat kesukuan. Jadi belani kelompok tertentu secara membabi buta, itulah asobia. Membela kesukuan tertentu karena membabi buta, itulah asobia. Ya. Jadi asobia adalah ajakan seseorang untuk membela keluarga atau kelompok dari siapapun yang menyerang mereka tanpa peduli keluarganya melakukan kezaliman atau menjadi pihak yang terzalimi. Jadi semangat untuk membela kelompoknya atau keluarganya atau sukunya. Nah pertanyaannya, asobia itu boleh atau tidak? Oh ini nasionalisme. Salah satu contohnya asobia itu ya nasionalisme itu, semangat kesukuan. Kita ini Jawa, nah itu asobia. Nah ini dari ini. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan inilah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa saja bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah ini kita nggak boleh bercerai-berai Pak. Itu dalilnya nggak boleh asobia. Ya. Maka haram hukumnya asobia. Dan janganlah kamu termasuk orang yang menyekutukan Allah. Itu orang yang mencah belah agama mereka dan mereka menjadi berapa golongan. Ya. Siap. Ini juga siapa yang berpegang karena membela bendera kefanatikan, mengkotala takhta royatan hamiliyatin yakdohu di asobatin, di asobia ya. Kefanatikan yang menjadi kepada bahasa teman-temannya, maka matinya seperti mati jahiliyah. Kitab Sahih Muslim ya. Enggak boleh asobia. Kita ini Indonesia, kita ini Jawa, enggak boleh. Yang boleh itu kita ini saudara sesama Muslim, itu boleh. Nah, ini saya percepat aja. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka matinya seperti mati jahiliyah. Kenapa kok terjadi asobia? Lemahnya pemahaman kaum muslimin dan merebaknya paham asobia. Faktor eksternalnya adalah konspirasi negara kafir. Nah, maka terjadilah ikatan nasionalisme. Nah, ini ikatan emosional, ya. Ikatan itu secara spontan ketika ada ancaman dari pihak luar. Ini bersifat temporal ikatannya, dan ini juga ikatan yang lemah. Maka tidak bisa untuk proses kebangkitan ikatan nasionalisme itu. Kemudian ada namanya ikatan kesukuan, ya, adalah ikatan yang muncul berdasarkan garis keturunan, bersifat emosional dan spontan, tidak manusiawi dan juga bersifat
lemah. Artinya lemah itu ikatan ini tidak bisa membawa ke proses kebangkitan. Kemudian yang ketiga juga ada ikatan kepentingan atau kemaslahatan yang muncul secara temporal, ya, karena ingin ada keuntungan yang ingin dicapai secara bersama, ada tawar menawar, politik dagang sapi, dan itu akan hilang dengan cepat. Ya. Ketika itu sudah tercapai, ya sudah selesai. Hingga ikatan itu juga tidak bisa dipakai untuk kebangkitan. Ada ikatan kerohanian. Apa itu ikatan kerohanian? Ada ikatan nampak pada aktivitas spiritual semata, ya, dan tidak nampak dalam kaca kehidupan karena hanya bersifat parsial. Ya. Ikatan kerohanian itu ya tadi ya, nampak pada aktivitas spiritual. Jadi kalau lagi ibadah, itu kayak saudara kan begitu, nggak ibadah ya dewe kan gitu. Ikatan ini bisa tergantung pada ketokohan dari pemimpin spiritualnya. Contohnya kayak ini si Paus Katolik ini kan gitu. Dan ini tidak dapat jadi sebagai pengikat sesama manusia karena dapat mengatur seluruh aspek kehidupannya. Ini juga lemah, nggak bisa bangkit. Apa yang bisa membuat ikatan yang bisa membuat Islam bangkit? Ya, maka adalah ikatan akidah Islam. Ikatan yang misalkan akidah akliyah dari proses berpikir, sebut ikatan ideologis karena mencakup seluruh aspek pemikiran tentang kehidupan manusia dan alam semesta. Manusia dan kehidupan, juga memecahkan seluruh problematika hidup manusia. Nah, ini jadi ikatan berdasarkan akidah Islamiyah itulah yang bisa membangkitkan dari keterpurukan umat Islam. Gitu. Makanya sesama Muslim itu bersaudara, Pak. Kalau kita diserang oleh Muslim yang lain, nggak boleh menjelekkan Muslim yang lain. Kenapa? Karena mereka itu saudara kita, bukan musuh kita. Kadang-kadang kita ini kan repotnya kan begini, kita itu bertengkar sesama Muslim, tapi sama orang non Muslim kita itu baik-baikan, kan keliru kan gitu. Jadi musuh kita yang sebenarnya itu ya orang-orang non Muslim yang menyerukan tentang kapitalisme itu musuh kita, bukan ini banyak pemimpin Islam dunia yang justru sama orang-orang kafir itu malah lembut dan bercengkrama. Nah, kalau kita pecah, maka mudah sekali kita ini dimangsa oleh orang luar. Nah, Muslim Palestina menderita, terus benar yo ben piye kan begitu. Rohingya terlunta-lunta. Bahkan ini banyak ditolak di beberapa negara. Padahal kayak kemarin kalau saya baru sekitar 2 hari lalu ada paper running text orang Rohingya nggak bisa masuk ke Malaysia. Ya, nggak tahu kenapa nggak bisa masuk, apakah ditolak atau bagaimana. Dan banyak yang masuk ke Indonesia juga banyak karena welcome. Ya. Di sini ini welcome. Alasannya kemanusiaan. Kalau saya alasannya akidah Islamiyah. Mereka ini orang-orang Muslim. Jadi akibat perpecahan Muslim Uighur tersiksa, gitu ya. Muslim India merana, ya, dibantai sama orang-orang Hindu, gitu. Muslim Indonesia tak berdaya, gitu ya. Mayoritas tapi seperti minoritas, gitu. Gimana cara balikannya? Kita percepat aja. Maka dengan adanya junnah tadi itu pelindung, ya, induknya, maka dakwah syariah dan ukhuwah insya Allah akan bisa kita kerjakan. Ya mungkin itu saudara. Kalau ada pertanyaan tentang materi atau sedikit di luar materi saya persilakan. Ya alhamdulillah tema malam ini luar biasa karena sejarah silam yang tertutupi di masa-masa sampai detik ini, sehingga tidak ada jalan lain harus diungkap sejelas-jelasnya bahwa kemuliaan umat Islam itu adalah dengan ukhuwah itu dibingkai naungan khilafah. Nah ini sesuatu yang momen-momen penting, monggo barangkali ada sesuatu yang
unek-uneknya tentang sejarah ini mau ditanyakan, kami persilakan. Moga Pak Irwan didului dulu biar memanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar tema, Ustaz. Kita melihat dakwah seperti yang di YouTube atau yang di apa kan lebih semarak, Ustaz, dibandingkan seperti dakwah khilafah ini, Ustaz. Seperti dakwah-dakwah yang di YouTube itu bahkan artis-artis hijrah banyak menerima sambutan gitu, Ustaz. Kenapa seperti itu, Ustaz? Kenapa kita kok gak sesemarak mereka? Ya, Ustaz, terima kasih. Lagi yang lain? Saya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mendengarkan dan mencermati secara mendalam tentang apa yang disampaikan oleh Ustaz, bahwa pada saat ini Islam khususnya dalam kondisi terpuruk, contohnya di Indonesia saja, kita itu mayoritas, ya, bisa dikatakan 80% atau 85%. Tapi untuk sekedar menyampaikan Islam yang benar aja, ya, kita seperti orang yang ketakutan, Ustaz, ya. Mau begini takut ditangkap atau nanti dikucilkan masyarakat, sehingga untuk berislam yang benar itu sulit. Padahal kita yakini hanya dengan Islam itu kita bisa selamat dunia akhirat. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Kita meyakini sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat, sementara untuk mengamalkan kita ketakutan. Nah, kira-kira penyebabnya apa, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, Ustaz, kenapa dakwah yang di YouTube itu ramai? Kenapa di sini kok enggak? Sekarang begini, dakwah di YouTube itu ada dua. Yang pertama, memang benar-benar ramai dan itu kemudian disiarkan. Ada sebenarnya nggak rame-rame juga gitu, tapi dibuat seolah-olah rame, kemudian di-upload kan begitu. Nanti yang bekerja itu tim SEO-nya dan segala macamnya lah kan gitu. Itu akhirnya bisa rame. Jenengan tahu nggak bagaimana Ustadz Abdul Somad itu? Saya punya teman di Riau sebelum Ustadz Abdul Somad itu terkenal sekarang. Jadi teman saya itu salah satu timnya Ustadz Abdul Somad. Awalnya ya sama, beliau itu dakwah dari masjid ke masjid, gitu aja. Tapi kemudian beliau ini ada timnya. Ada timnya yang bagian syuting, bagian ngedit, bagian naikin apa istilahnya, viewer dan segala macamnya. Itu dikerjakan sampai akhirnya ada sebuah momentum yang membuat beliau itu clear, rame, ya, rame. Kemudian akhirnya diundang ke banyak tempat. Kenapa kok kita tidak, Ustaz? Pertanyaannya, kita itu siapa? Jenengan atau saya? Kalau pertanyaan kita kan gitu, kita itu kan ada dua komunian. Kalau nggak beliau ya saya kan begitu. Oh. Kalau masalah konten, nah, konten itu macam-macam. Artinya konten itu macam-macam. Kayak Ustadz Abdul Somad itu lebih ke
persoalan fikih ibadah kan gitu ya, secara konten. Kemudian ada yang remaja seperti Hanan Ataki itu kan konten anak-anak remaja. Terus ada yang masalah alam-alam goib itu Ustaz siapa itu lupa ya. Nah, yang masih muda itu kalau Buya Arosi itu umum lah ya, maksudnya umum itu ya ada fikihnya, ada ininya kan gitu ya. Terus ada Gus Baha juga ya, bagaimana dengan filosofi hidup yang disampaikan beliau gitu ya, itu menarik juga dan banyak ilmunya juga kan begitu. Kemudian kristenisasi gitu, atau dakwah pemikiran yang dilakukan oleh Zakir Naik itu juga. Nah, pertanyaannya begini, adakah Ustadz yang membahas tentang ekonomi? Jadi di YouTube itu kalau bahas ekonomi itu sejarah ya. Yang banyak itu kayak Ustadz Salim itu bahas tentang sejarah gitu ya. Apalagi sejarah yang sifatnya nasional, melontok banget beliau itu ya. Sejarah wali-wali dan segala macam sampai keris segala macam, beliau itu melontok lah terkait dengan itu ya. Tentang ekonomi itu masih jarang sekali pembahasannya. Jadi di YouTube itu sebenarnya begini juga, ceruk mana yang akan mau Anda ambil kan begini. Kalau dalam dunia marketing itu ada namanya niche, ceruk pasar mana yang akan Anda ambil sehingga Anda itu membuat berbeda. Jadi kalau banyak orang sudah menyajikan kopi, pertanyaannya sampai bikin kopi juga mungkin nggak dipilih. Kenapa? Karena orang sudah suka kopi sama yang satunya itu. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah Nusantara, ya mesti nggak akan ramai di YouTube. Kenapa? Karena Ustadz Salim yang sudah menjadi penguasanya di sana. Kalau bicara tentang fikih ibadah, mungkin kalah dengan Ustadz Abdul Somad, karena beliau yang sudah duluan ada di sana. Nah, terus apa Ustadz yang kalau kita mau bikin ekonomi silakan bikin. Masalahnya kan itu. Apa itu? Ekonomi itu ceruk yang belum digarap tapi sangat dibenci. Kenapa? Hampir kehidupan kita itu kan nggak lepas dari ekonomi dan banyak yang haram dulu. Jadi ngerti haram. Wes gak ngaji kalau urusan itu gak PTN itu cerita di sana. Indikatornya kan artis itu kan kita lihat ya artis itu sini ngajinya ke sana. Loh, sebenarnya begini, di dalam dunia artis itu dakwah tentang khilafah itu ada sebenarnya. Ngapunten, ini sedikit ini aja ya, sedikit contoh. Saya nggak ngomong di YouTube lah. Dulu sebelum YouTube terkenal, itu ada namanya Ustadz Dari Mukti, rocker tuh, tapi dakwah khilafah. Sampai beliau meninggal, beliau masih berpegang pada itu. Mohon maaf, kalau dari sisi kedekatan sama Ustadz Hari Mukti, saya tuh deket banget gitu. Saya telepon mesti diangkat sama beliau. Ustadz Hari, gimana kabarnya? Kalau beliau ceramah, saya ada di situ, mesti nyinggung saya. Ini kayak Ustadz Hari sendiri gitu. Kenapa beliau begitu? Ngapunten, saya tuh beberapa kali undang Ustadz Hari Mukti. Ini ngapunten ya, ngapunten. Ini sebenarnya perbuatan yang jelek tapi malu sebenarnya saya ceritakan. Saya tuh beberapa kali undang Ustadz Hari Mukti untuk ngisi di masjid daerah sekitar rumah saya di Jakarta. Ngapunten, pulang tak sangoni cuma buat transport doang. Serius. Cuma tak sangoni 500.000, 300.000. Serius sama saya, serius. Dan apa ya? Ketika beliau tak kasih uang transport 500.000, kemudian saya undang lagi, beliau masih mau datang.
kalau bagi saya, mungkin karena itu saya diingat betul sama beliau gitu. Iki wong sering undang aku tapi sing ngene cuci gitu. Mungkin begitu. Gitu ya. Lalu deket banget sama saya. Ada itu. Terus kemudian dulu ada penyanyi juga yang Surabaya itu, siapa namanya itu? Yang nyanyi kalau nggak salah, Putri gadis belia yang baru. Itu siapa namanya? Jamret atau apa? Lupa lah. Pokoknya ada lagi tuh penyanyi rock itu yang tersentuh dakwah khilafah akhirnya nggak artis gitu. Tuh. Terus maaf lagi Tengku Rafi, Tengku Wisnu. Awal beliau hijrah itu tersentuh dakwah Felix. Meskipun di tengah jalan kemudian beliau ganti gurunya, ya, pindah ke ormas lain maksudnya gitu, ya nggak ada masalah. Tapi rame-ramenya hijrah itu gitu. Jadi dulu waktu sebelum ada namanya komunitas hijrah dan segala macamnya, itu namanya Ustadz Felix sama gurunya Ustadz Fatih Karim, dua orang ini ya kenal baik sama saya juga, sering ketemu. Karena kalau gini ya, kalau di Jakarta itu ketemu artis itu biasa saja. Beda kalau artis itu datang ke daerah kan gitu ya, itu datang ke daerah, wah kan begitu, minta tanda tangan. Kalau di Jakarta nggak ada yang begitu, nggak ada yang tanda tangan, biasa aja ngobrol begitu gitu ya. Itu makanya ketemu sama Pak Felix segala macam ya biasa saja. Mereka itu mengadakan yang namanya Hijrah Fest. Sebelum ramai-ramai hijrah itu mengadakan Hijrah Fest, festival maksudnya, Hijrah Festival. Acara gede-gedean. Sampai acara Hijrah Fest yang ketiga kalau salah, barulah saat itu booming yang namanya komunitas hijrah dan segala macamnya. Pertanyaannya, sing awali sopo? Ya mereka itu. Dakwahnya Ustaz Jalil, pakai karir, macam itu. Jadi sebenarnya ini masalah satu, ini masalah waktu dan keinginan. Artinya gini tuh, apakah kita mau mendapatkannya atau tidak? Begitu ramai, mungkin ada sedikit permasalahan, terganggulah para pejabat-pejabat ini terkait dengan dakwah ini kan begitu. Akhirnya dibikinlah aturan atau apalah yang membuat itu tidak boleh dilakukan. Nah ini juga yang membuat apa sebagai umat Islam akhirnya ciut nyali. Kenapa? Ada undang-undangnya, Ustaz. Apa undang-undangnya? Itu yang menyuarakan bisa penjara 20 tahun masalahnya. Di undang-undangnya. Iya, 20 tahun. Berani. Loh, kalau saya mah berani aja, nggak apa-apa Ustaz. Kenapa nggak berani? Apa alasannya kita nggak berani kan begitu ya? Terus berani aja. Masalah ketangkep atau tidak, yang saya pahami itu qadha, ketetapan Allah. Bukan karena maunya seseorang, tapi itu sudah ketetapan Allah. Kenapa? Ada orang yang berdakwah kenceng nggak ditangkap. Ada orang yang dakwah nggak terlalu kenceng ditangkap, masuk penjara. Ada. Sehingga apa? Di penjara ditangkap atau apa? Itu qadha, ketetapannya Allah. Nek sampean dakwah qadha gak ono, ketetapan dari Allah gak ono, itu akan ditangkap. Contoh, itu Ustaz Ismail Yusanto itu dakwah kemana-mana terus setiap hari, pernah ditangkap? Gak ada yang nangkep. Padahal itu juru bicara misalnya gitu kan. Kalau dari sisi massa mungkin beliau pengikutnya banyak kan gitu. Gak ditangkap. Justru yang ditangkap itu orang kecil itu, yang suaranya gak terlalu kenceng. Nah itu ada yang ditangkap. Ada. Berarti apa? Itu memang ketetapan Allah. Seperti apa? Seperti kematian. Sama mencoba bunuh diri, nek dulu ditetapkan Gusti Allah, ya gak mati Ustaz. Tapi gak bunuh diri Ustaz, nek wayahe mati, yo mati Ustaz kayak gitu. Ojo maneh mencoba bunuh diri, turu lho, mati tiba-tiba. Gitu. Begitu tuh set enak, wis gak tangi meneh kan gitu ya. Gitu. Wayahe mangan kok enak set gitu. Cuman kena durinya ikan aja mati selesai gitu.
minum kopi ini grup langsung klik yang gitu mati juga. Ada yang imami sholat Allahu Akbar itu blek gak bangun mati juga. Ada yang main bola klik gak tanya-tanya mati juga. Artinya apa? Itu ketetapan Allah. Jadi kita ini mau ditangkap mau tidak itu juga ketetapannya Allah. Kenapa? Karena ada yang berdakwah tidak ditangkap, ada yang dakwah ditangkap. Sehingga itu ketetapannya Allah. Nek wis ketetapan Allah, Pak, tugas kita itu hanya mengimani saja. Apa itu mengimani? Yus diimani bahwa itu dari Allah datangnya dan disyukuri, dinikmati wes. Jadi ketakutan kita itu gak ada. Kenapa? Ya itu tadi. Nek takut masalah dakwah tentang tentang khilafah. Itu Ismail Santo itu nongol di TV, di YouTube berkali-kali, Pak. Gak pernah ditangkap, gak apa-apa kan begitu. Bahkan mungkin diancam sama polisi aja enggak kan gitu. Tapi ada 1-2 orang yang di sosmed itu ditangkapin. Nah pertanyaannya berdasarkan apa ya nangkapnya itu? Berdasarkan apa? Di situ ketetapan aja, oh Gusti Allah tangkap. Iki gak oleh. Nah yang keliru kita pahami itu apa? Yang kita keliru pahami bahwa penangkapan apa penghalangan dakwah dan segala macam itu bukan kodok, bukan ketetapannya Allah, itu yang salah. Jika kita takut dengan aparat lah, kita takut dengan masyarakat lah, kita takut dengan apalah kan begitu. Tapi kalau itu sudah datangnya dari Allah, ya kan siapa yang bisa menghalangi? Kan nggak ada. Oh kalau di luar negeri lebih ganas lagi. Itu depan presidennya langsung ngomong begini-begini. Presidennya menengah ya, besok tangkap kan banyak kayak gitu. Nah, di sini ya artinya apa? Semua itu datang dari dakwah. Kita mau ada perlawanan, nggak ada perlawanan, itu ketetapannya dari Allah. Dan semuanya itu sudah sunatullah. Sudah kita lihat aja. Sekarang pertanyaannya, memang tidak mendakwahkan khilafah itu jaminan nggak ditangkap? Apakah itu jaminan? Enggak juga, Ustaz. Gitu. Jadi memang nangkap itu bagi mereka sekarang mereka juga gitu. Ya, nggak usah khawatir ada saja. Menurut saya kalau hal dalam konteks kayak begini, kalaupun yang kena ya pertama kali saya, bukan jenengan. Jangan khawatir lah. Kalau bagi saya begini juga, namanya pengacara, apapun dari profesi saya kan pengacara. Itu pengacara tahu hukum, mengerti hukum. Jadi kalaupun misalkan kena proses hukum, ya biasa, karena sudah biasa menghadapi persoalan hukum. Itu sudah biasa saja. Makanya dulu waktu saya berdakwah, ada yang melaporkan itu tak tantang. Ayo, saya pengen dipanggil sama polisi itu. Biar saya adu argumentasi sama polisi. Mau tak bilangin begini, sampai menangkap saya boleh, tapi sebelum menangkap saya, ikut pengajian saya dulu, biar ngerti saya ini salah atau tidak, kan begitu. Kan bagus Pak, tiap minggu dihadiri kan itu bagus. Lama-lama kan, oh kenal Islam gitu. Ustaz mengaji, monggo datang gitu. Kalaupun dengan begitu ya, apa-apa. Jadi terkait dengan terkenal atau tidak itu banyak faktor. Dan yang berikutnya, dakwah itu tidak ada, nggak perlu tolok ukurnya ramai atau tidak. Bulughul ani walau ayat. Sampaikanlah meskipun itu satu ayat. Sekarang saya tanyakan, ada nggak Pak ulama sing jamaah wakeh terus ngomong seayat kok? Kira-kira ada nggak? Hah? Jamaah wakeh, ustadznya itu menyampaikan seayat kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Ada nggak? Saya ketemu satu orang, nyampaikan saya utah satu ayat terus selesai. Ada. Banyak. Artinya apa Pak? Yang penting menyampaikan. Rame mau nggak urusan nomor 17 Pak. Kan begitu. Kan ukurnya bukan rame. Kalau ukurnya kan ikhlas orang kan begitu. Karena Allah atau tidak kan begitu.
Sebenarnya sama Pak sama saya itu. Jadi jamaah sidik mau jamaah akeh, gak masalah Pak buat saya gitu loh. Kalau mau jamaahnya gak ada, ya ini kan panitianya yang kita ceramai kan begitu kan, gak apa-apa. Cuman kadang-kadang kalau jamaah gak ono langsung juga gitu. Ya Allah, gak ada jamaah ya. Apa aku gak dipercaya kalau umat meneng ya. Dan anehnya Pak, anehnya lagi kalau jenengan tahu ya. Umat itu kalau didakwahi justru lebih senang untuk bayar daripada teko gratisan. Itu lebih semarak yang bayar. Serius Pak, saya campaign orang bebas riba, ya, bebas utang, bebas riba. Dulu sebelum ada MTR dan segala macam itu kita campaign. Seminar kita Pak itu dijual dengan harga 1.750.000 per hari di hotel. Jenengan tahu isinya apa? Isinya dalil. Jadi di seminar itu orang itu ceramai bahwa ini haram, ini haram, ini haram. Dalil kok isinya. Kalau dengan masih ingat, saya pernah di acara ini, kalau di pengajian ini saya sampaikan tentang bagaimana riba itu. Itu materi yang saya sampaikan di seminar saya yang harganya 1.750.000 itu Pak. Gitu. Isinya sama Pak, bayar 1 juta per 100. Coba kalau saya pengajian dari Sabtu bayar 1 juta per 100 saya gitu. Gak teko Pak. Makanya pengajian dari Rampung nih hotel dunia masjid. Ya nggak tahu ya, itu namanya orang aja ya. Dan orang itu bangga, diceramai itu bangganya apa? Saya ikut seminar, mahal harganya, bangga padahal sini diceramainya itu bangga. Saya juga pernah diprotes, kalau yang materi kayak begini, saya juga bisa banyak materi kayak begini juga. Ya saya mah tenang aja kan begitu. Mau banyak kok nggak terserah kan begini. Yang penting di sini bisa sampaikan katanya ini disampaikan. Kalau masalah Anda sudah pernah, urusan lain yang turun cerita. Jadi jangan khawatir Pak ya. Dakwah yang penting jalan terus, setuju? Kalau dakwah jalan terus, pertanyaan saya, jamaah itu pengen jalan terus apa enggak? Kalau dakwah kan pengen jalan terus. Nah jamaah ini pengen teko terus apa orang? Ini dakwah terus, jamaahnya teko terus aja. Tidak ada pertemuan simbiosis mutualisme. Ya datang lah ya, apalagi ngajak orang. Alhamdulillah kan begitu. Itu pertanyaan, menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi yang kedua, Ustaz, Islam ini kan untuk menyelamatkan kita di akhirat, bahwa nanti itu ini ada sesuatu yang sangat penting. Tetapi kenapa umat kok seolah-olah nggak tertarik kan gitu ya untuk untuk menghadiri majelis kan, untuk mendakwakan ini, kenapa tidak tertarik? Padahal ini kan penting untuk kehidupan akhiratnya mereka. Itulah Pak, namanya keimanan. Jadi disebut keimanan itu apa sih Pak? Keimanan itu apa? Keyakinan kan? Keyakinan itu apa? Meyakini sesuatu yang bisa jadi itu gaib, tapi diyakini bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu namanya iman. Nek sampe ngomong ini, Pak, teko ning omahku, engko tak paene sepeda motor. Itu gak butuh keimanan, Pak. Wes jelas kae kan begitu. Motor, rupane. Beda dengan begini, Pak, gak wow, kok tak paene pahala. Pahala itu apa? Motor lah, duduk Pak. Duit lah, duduk. Omah, duduk. Panganan, duduk. Nah terus apa itu? Duit duduk, panganan duduk, kendaraan duduk, gitu duduk.
Sama kayak misalkan ya, ada diskusi suami sama istri. Mana bi? Bisa nggak misi kajian? Untuk duit orang. Lapus ini, kayak duit itu. Rono sibuk banget kan gitu. Nah inilah perbedaan. Yang satu melihat dari kacamata keimanan, yang satu melihat kacamata materi. Nah, saat ini Pak, kita kan hidup dalam kapitalisme, hidup dalam ideologi atau pemikiran kapitalisme. Yang apa sih kapitalisme itu? Yang semua itu diukur dari materi. Lah kita dibandingkan dengan kapitalisme, juga level lah. Kenapa enggak level saja? Aku kalau meyakini duit, meyakini harta dan segala macamnya, itu ada wujudnya, itu biasa menurut saya. Justru saya meyakini sesuatu yang nggak ada wujudnya, itu kan mantep banget nih saya. Makanya apa? Sampai kerja sampai bisnis untuk duit, gak perlu keimanan. Aduh, ini mesti itu. Apa yang disampaikan oleh di dalam nas Allah, disampaikan oleh Allah? Setiap makhluk yang bernyawa, aku yang menjamin rezekinya. Lu wis dijamin itu kan apa? Wis jelas pasti. Betul kan? Wis dijamin pasti loh Pak, dijamin pasti. Masa sampean bisa gak yakin kan begitu? Makanya ini sudah pasti itu sudah. Ini awal sih ngomong sudah selesai kan ini. Pemain itu ditonton, duit lah, pola itu tonton. Beda. Beribadahlah kepadaku, maka Allah akan memberikan surga seluas langit dan bumi. Surga seluas langit dan bumi, nggak bisa dibayangkan di kepalanya. Justru kalau dibayangkan salah. Jenengan bayangkan langit, bumi dan surga itu kayak begitu, salah. Kenapa? Pasti lebih dari apa yang Anda bayangkan. Karena otak nggak menjangkau keimanan yang berlaku. Wes iman itu, wes. Dan namanya keimanan, terus diledek, nih, wes. Jadi ulama, sesugi orang, Yuk guys, dibandingkan begitu, kan begitu ya? Gitu. Sebenarnya pengen jadi ulama, sugi bisa juga, tapi nek takon ulama iso sugi itu keliru dalane. Kenapa? Karena ulama tolak ukurnya bukan materi, tapi pahala. Justru takone ku kewaliane. Apa kewaliane? Palamu sakit dulu. Nah, itu enggak boleh lah kan begitu. Kalau enggak sugih dulu. Ya keliru. Ojo keliru kalau Pak Ustaz ya. Pak Ustaz itu dan ceramah gitu enggak sugih. Iku keliru gitu loh. Ya apa ceritane gitu. Wong dakwah disuruh sugih itu ya ceritane kan begitu. Justru takon, Pak, sampeyan sing kerja teko esuk sampai sore ping dino bertahun-tahun sugih apa ora? Itu baru takon iki. Gak sugih. Lu gak sugih apa sampeyan kerja koyo ngono kan begitu. Ibaratnya ya. Begitu. Nah, maka karena proses keimanan tidak ada perbandingan materi. Yang kedua, keimanan yang kita lakukan yang berikutnya itu soal konsep rezeki. Konsep rezeki. Kalau rezeki itu hanya dimaknai oleh uang, selesai. Rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki adalah segala apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itulah rezeki. Butuh duit kan? Butuh duit. Kesehatan, rezeki. Ganteng, rezeki. Duit bojo ayu, rezeki. Duit bojo elek, rezeki juga. Kenapa? Rezeki itu ada yang positif, ada yang negatif. Sakit, rezeki juga. Kan saya sering cerita. Gitu. Sampean kerja bertahun-tahun ngumpul ke duit hanya untuk apa? Beli mobil. Apa tujuannya beli mobil? Biar tiap hari naik mobil, kan begitu. Tapi ada orang sing gak kerja, tapi
Tapi bendino naik mobil. Pertanyaannya, pilih tidak? Kerja bendino, ngumpul ke duit, tuku mobil, iso digawe bendino. Gak kerja, duwe mobil, iso digawe bendino. Ayo pilih. Hah? Yang kedua, kok iso Ustaz? Ya iso. Ketua yayasan. Nah, kalau kamu teko, saya yayasan butuh mobil nggak? Ya butuh. Nah ini saya sumbangkan ke yayasan jenengan. Pakai tiap hari. Saya itu punya guru baru beli mobil itu setelah 20 tahun, 30 tahun. Tapi tiap hari pakai mobil Panther bagus mantap. Saya belajar mobil Matic itu dari Panthernya guru saya. Pertanyaannya, mobil itu perusahaan. Jadi beliau tuh nggak pernah ngumpulin duit terus beli mobil, enggak. Tapi tiap hari naik mobil. Sampai saya tuh bilang, enak tetapi dia punya mobil, bukan beli saya, bukan beli dia, bukan beli saya, perusahaan. Kok bisa dipakai? Iya, terserah saya makanya. Pokoknya mobil ini fasilitas buat saya, terserah mau dipakai apa aja ini bisa pakai. Oh begitu mantap kan? Begitu saya mau pindah ke Jakarta, lu baru punya mobil. Mobil kedua, Panthernya masih ada, mobil lagi satu. Ada orang lagi yang kerja ngumpulin duit tujuannya untuk makan enak. Apa sih makan enak itu? Iga mungkin, sate mungkin, apalagi. Pokoknya sih makan yang enak-enak kan begitu. Ada orang Ustaz gak perlu kerja ngumpulin duit untuk beli makan enak, tiap hari makan enak Ustaz. Pertanyaannya pilih sini. Pilih sini. Sini dua Ustaz. Karena gak kerja makan enak kan begitu. Siapa dia? Ustaz Takiko dulu. Ustaz Takiko itu bendino makan yo iga mungkin yo babat yo sate itu bendino makan enak pokoknya. Gak kerja malah diwene duit, malah diwene besek. Bendino makan enak. Kurang apa coba? Ada orang kerja ngumpulin duit untuk jalan-jalan. Ada orang gak kerja tapi tiap hari jalan-jalan. Berhenti. Hah? Siapa ini Ustaz? Ya Ustaz juga. Ustaz contoh kayak pembimbing umroh itu. Wah, pembimbing umroh itu hampir setiap bulan itu bisa 3 kali itu mau ke Mekah, ke Madinah, jalan-jalan terus itu. Saya mungkin bener nolak gitu. Ngumpulin duit. Enggak. Ada orang di satu sisi ngumpulin duit bertahun-tahun untuk pergi umroh. Ada orang gak perlu ngumpulin duit itu sebulan bisa 2 kali berangkat umroh kan? Ada gak begitu? Ada. Pertanyaannya, ya apa itu bisa berjalan mekanismenya itu? Itu gak masuk logika kalau bagi kita. Nah, makanya orang yang tidak mau membela agama Allah sehingga tidak mau menjalankan perintah Allah bisa jadi tidak ditolong oleh Allah. Bisa jadi orang itu juga terjebak di situ dengan kesibukannya dia itu, tapi gak maju-maju. Apa itu gak maju-maju di sini? Ngapunten ya. Ada orang kerja perusahaan, karir gak naik-naik, gaji gak naik-naik, itu semua. Tapi tiap hari dia disibukkan dengan urusan pabrik itu. Yo ngaji juga enggak, dakwah juga enggak. Wis urip kumpul bertahun-tahun wis ngono urip. Ada lagi. Ada orang yang tadi kepikirannya enggak terpikirkan dengan materi, justru dia enggak mengejar materi. Justru materi itu datang sendiri. Serius kan? Materi itu datang sendiri. Kalau saya cerita bagaimana kehidupan saya ceritakan bagaimana Allah itu membuka hal-hal yang lain. Mungkin jenengan apa ya? Bisa jadi nggak masuk akal juga. Gitu. Tapi itu terjadi benar pada diri saya, apalagi pada orang-orang yang lain. Benar. Contoh, saya kan pernah saya tuh membandingkan diri saya dengan ustaz saya. Bisa bandingkan.
Ini kan tahu sekolahnya kayak sekolahnya Pak Ismail Yusanto itu ada namanya sekolahnya Santama. Pernah dengar nggak? Mana? Terus yang di Nganjuk kemarin sekolahnya ini kan apa? Taron. Terus ada namanya sekolahnya Ustaz Hafiz Abdul Rahman yang di Bogor yang baru gede banget itu ininya, gedungnya itu juga begini. Saya tuh mikir begini, saya pebisnis, pengusaha bertahun-tahun jadi trainer, jadi motivator, jadi pengusaha, bangun sekolah segede itu gak iso Pak. Lah guruku kayak Pak, bendino dakwah terus Pak, gak jadi pengusaha, gak apa, bangun sekolah segede itu Pak. Pertanyaannya kok iso gitu? Ustaz Ismail Yusanto tugasnya itu ada ceramah kemana-mana, tapi punya sekolah terbesar dan paling bonafit di Bogor ini namanya Ihsan Tama, yang masuknya aja kalau jenengan tahu itu biayanya 30 juta. SD itu kalau salah 21 juta, masuk dari TK ke SD itu 21, dari SD ke TK 25-an kalau salah. Nanti dari SMP ke SMA nya itu sekitar 30-an masuknya. Pertanyaan tugasnya beliau itu apa? Ceramah aja dari sini. Nah saya berjibaku ngurusi bisnis tanah sini kaplen sini gini, gak iso kayak ngono kan? Kok iso ya beliau kayak ngono kan begitu ya? Itu ceritanya apa? Disitulah Allah bahwa semua itu tidak bisa diukur dengan materi. Kenapa? Jadi kalau dibandingkan dengan materi salah. Kalau kita terpengaruh dengan materi salah juga. Kenapa? Karena itulah kapitalisme merusak akidah kita, merusak keimanan kita. Yang harusnya kita hanya membutuhkan keimanan kepada Allah, tapi kemudian dengan kapitalisme yang masuk semuanya diukur materi, sehingga seluruh perbuatan kita harus bermateri. Kalau nggak bermateri, seolah-olah tidak ada nilainya. Itu yang salah. Makanya ide kapitalisme itu salah. Gak sesuai dengan konsep. Itulah. Makanya aku bilang, yang penting orang nggak mau dakwah Islam, biarin. Kita jangan terpengaruh. Mungkin kita nggak mau mendakwakan Islam. Iya nggak apa-apa. Yang penting jenengan nggak terpengaruh oleh tetangganya. Karena tetangga saya nggak dakwah, saya juga nggak dakwah Ustaz. Nah, itu yang salah kan begitu. Saya sudah kaya Ustaz. Makanya saya nggak dakwah. Ngapain dakwah? Nggak ada duitnya. Jangan salah juga. Nanti kena istidros. Diuji sama Allah. Semakin banyak materinya dan semakin lupa sama Allah kan. Kalau kita kan pengen ya sugih ya apa namanya ya dakwah kan begitu ya. Cuman bedanya kita sama ulama itu apa itu? Kalau ulama punya duit itu dipakai untuk beli kitab, dipakai untuk nambahin. Itu bedanya ulama sama kita. Kalau kita nggak punya duit, tuku tanah, olah kan gitu, mobil tuku apa kan begitu. Nah ulama enggak, tuku kitab lah, belajar ulama yang lain, itu belajar terus. Sama kayak menceritakan kemarin dalam pengajiannya Gus Bahan kan begitu juga ya. Bagaimana ulama itu contoh misalnya pengajian urunan kita habis mari di pengajian, ayo urunan, ya kok gitu kebo. Loh, kebo digo bacaan apa ora? Wis gak usah ngomong dige bacaan apa ora. Nek sampean urunan harapannya dige bacaan, iku noko alus. Tahu nopo halus, modal pengen merasakan keuntungan, makanya sedekah sik pengen mencicipi sedekah kan ngono, nopo halus itu jenenge. Nek wis sedekah tuku kebo terserah kebo dicol aja apa-apa wis sedekah ya wis tutup perkara. Itu begitu. Ulama-ulama yang kayak gitu itu sudah ada nilai. Di ulama kebiasaan itu selesai kita baca, misalnya begitu. Mau di pondok pesantren mau di mana itu begitu kebiasaannya. Nah pertanyaannya, kenapa kok kita nggak bacaan Ustaz? Dan begitu. Karena ngajinya bukan kita.
kan tematik. Sehingga nggak ada kewajiban bacaan. Tapi kita pengen ya apa carane bacaan. Iso Ustaz? Iso. Ya apa ceritanya? Ya terserah. Terserah panitia lah kapan bacaan kapan ora kan gitu. Nah, biar bacaan saiki ora. Kita doakan semoga panitia rezekinya lancar. Berlipat-lipat rezekinya. Itu biar bacaan meneh kan dulu ya. Setuju enggak? Panitia sopo Ustaz? Yo kabeh iki panitia lah. Aja situ-situ tok. Kan gitu ya kabeh di panitia merasa memiliki kan gitu. Ya Allah. Jadi karena pemahaman mereka ya karena karena pemahaman itulah membuat keimanan mereka itu apa istilahnya? Kurang kuat untuk mendapatkan Islamnya kan gitu ya. Ya terpengaruh ide-ide dari para terpengaruh dengan kapitalisme dan segala macamnya sehingga membuat mereka tidak bisa awal. Itu yang bisa saya sampaikan ya, mungkin sudah cukup ya. Sudah jam 10 lewat. Mau saya kembalikan ke Mas Anton. Oke, alhamdulillah karena waktunya sudah larut, maka barangkali ada pertanyaan bisa disimpan untuk minggu selanjutnya. Insya Allah bisa hadir ya. Ada request materi enggak untuk minggu depan? Apakah soal akidah, syariah, ekonomi atau apa kan gitu mungkin ada request? Apa? Pintu rezeki, membuka pintu rezeki. Oh, siap. Judul materi minggu depan adalah rezeki. Siap. Oke, alhamdulillah dirasa syariah malam ini bisa berlangsung dengan baik. Kami dari segenap panitia mohon maaf jika ada kekurangannya. Untuk penutup acara kami persilakan kepada Pak Parto untuk menutup acara dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah acara demi acara bisa berjalan dengan lancar. Kami dari panitia mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.